Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwat? Semoga semuanya sehat ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang kisah Nabi dan Rasul. Kalian bisa lihat di buku Diniyah pada halaman ke-18 ya Solihah. Yang pertama adalah kisah Nabi Ayub. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang mendengar ataupun membaca kisah Nabi Ayub ini ya? Ya, di mana Nabi Ayub alaihissalam ini sangat terkenal dengan kesabaran dan ketabahannya ketika mendapat ujian dan cobaan. Sekarang kalian simak baik-baik ya videonya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. A. Nasab keturunan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat ke-84. B. Cobaan dan ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang yang sangat kaya. Beliau memiliki banyak harta, istri yang solihah, dan keturunan yang baik. Tapi Allah ingin menguji Nabi Ayub, karena apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ayub adalah seorang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya yang tadinya banyak sekali, seketika habis dan anak-anaknya meninggal dunia. Semua ternaknya binasa. Dan Nabi Ayub sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Seluruh anggota badannya terkena penyakit, kecuali hati dan lisannya, yang ia selalu gunakan untuk berzikir kepada Allah. Masya Allah, coba kalian bayangkan Nabi Ayub yang sedang sakit, bahkan semua badannya digerogoti dengan penyakit, kecuali hati dan lisannya. Beliau masih sempat, bahkan beliau mengutamakan beribadah dan berzikir kepada Allah. Beliau pun tetap bersabar, tabah, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pun berlalu, namun tidaklah berlalu hari itu kecuali penderitaan Nabi Ayub semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya pun menjauhinya. Demikian pula dengan kawan-kawannya. Tinggallah istrinya yang sabar mengurusinya. Nabi Ayub mendapatkan cobaan tersebut selama 18 tahun. C. Nabi Ayub sembuh dari sakit. Setelah 18 tahun Nabi Ayub bersabar dengan penyakitnya, maka beliau berdoa kepada Allah agar menghilangkan derita yang menimpanya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Maka Nabi Ayub pun mentaati perintahnya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk. Kemudian ia mandi dari air tersebut. Lalu penyakit Nabi Ayub pun sembuh dengan izin Allah. Ia juga meminum air tersebut, sehingga penyakit yang ada di dalam tubuhnya semuanya keluar dan dirinya kembali sehat seperti semula, sebagai orang yang rupawan. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub terdengar ke orang-orang, dan mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah Nabi Ayub dengan membawa berbagai macam hadiah untuk Nabi Ayub. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Ayub
2 kali lipat dari sebelumnya. Dan selanjutnya Allah memberi karunia, yaitu istrinya Nabi Ayub yang bernama Rahmah, hamil anak kembar berturut-turut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua penyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Allah menjadikan Nabi Ayub sebagai teladan dalam kesabaran yang patut kita tiru. D. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Di antaranya yang pertama adalah nikmat Allah yang banyak tidak membuat Nabi Ayub lupa dan lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga, penyakit, kemiskinan, dan musibah tidak menghalangi Nabi Ayub untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, kita harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami ya solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.